Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Setelah kurang lebih 3 bulan saya tidak bisa membuat video baru untuk kalian, akhirnya kali ini saya bisa membuat video lagi, dan dalam video ini saya akan membahas mengenai take home exam Universitas Terbuka, mengenai pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, dan penyelesaiannya. Simak sampai selesai, semoga pembahasan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sejak awal sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, saya sangat bersemangat dengan adanya take home exam ini. Saya bangga karena dalam waktu yang terbilang singkat, Universitas Terbuka bisa mengembangkan sistem ujian baru yang bisa menjawab kebutuhan ujian di masa pandemi ini. Setidaknya semester ini, kami mahasiswa Universitas Terbuka bisa merasakan sensasi baru ujian semester, dan penilaian kami tidak hanya bergantung pada penilaian dari diskusi mingguan dan tugas-tugas yang diberikan. Take home exam Universitas Terbuka telah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Lalu kemudian, karena pada tanggal 9 Desember itu akan dilaksanakan pilkada dan ditetapkan sebagai hari libur nasional, maka jadwal ujian yang seharusnya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember digeser ke tanggal 18 dan di tanggal 19 Desember nanti. Setelah kurang lebih 2 bulan mahasiswa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester, baik dengan tutorial online maupun dengan belajar secara mandiri, akhirnya kemarin tanggal 5 Desember 2020, ujian semester dilaksanakan melalui take home exam. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengunduh soal ujian sejak pukul 00 tengah malam dan diharuskan untuk mengupload kembali jawaban sesuai dengan yang sudah dikerjakannya itu minimal atau paling cepat 3 jam setelah mengunduh soal dan maksimal 6 jam setelah mengunduh soalnya. Tata caranya seperti itu dan diharapkan seperti itu. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan take home exam tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Take home exam sulit untuk diakses oleh mahasiswa, servernya down, dan akhirnya banyak mahasiswa mengeluhkan kesulitan mereka untuk memperoleh soal dan untuk mengerjakan ujian yang seharusnya mereka kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dari pelaksanaan take home exam yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, muncul 4 pertanyaan besar yang akan saya bahas dalam video ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang salah? Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan mahasiswa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jalan keluarnya? Dan pertanyaan yang keempat, apakah mahasiswa dirugikan? Mari kita bahas satu-satu. Pertama, apa yang salah? Setelah saya mencari tahu mengenai server dan seluk-beluknya dari adik saya dan beberapa teman saya yang mengerti tentang itu, saya mengetahui bahwa pelaksanaan take home exam kemarin itu tidak berjalan sesuai rencana, sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena banyaknya jumlah mahasiswa yang mengakses take home exam yang terlalu banyak pada saat yang sama, sehingga server tidak menampung semuanya yang mengakses. Sederhananya bisa kita analogikan dengan sebuah ruangan seluas kurang lebih 12 meter persegi dengan pintu selebar 1 meter yang ingin dimasuki oleh 1000 orang pada waktu yang sama. Bisa kalian bayangkan 1000 orang berdesak-desakan di pintu seluas 1 meter untuk masuk ke ruangan seluas 12 meter persegi. Akan kesulitan masuk, dan kalaupun sudah bisa masuk, sampai di dalam orang yang masuk itu tidak bisa ngapa-ngapain karena sempit dan tidak ada ruang gerak. Kira-kira seperti itu analoginya. Lalu akan muncul pertanyaan, sudah tahu sempit dan tidak muat, kenapa tidak diperbesar? Kenapa Universitas Terbuka tidak menyediakan server yang sebesar-besarnya yang bisa digunakan oleh mahasiswa sebanyak-banyaknya? Sampai di sini saya tetap mengapresiasi alma mater saya, Universitas Terbuka, karena sudah mengembangkan sistem ujian baru ini, take home exam ini.
Karena kita semua sama-sama tahu bahwa untuk memperoleh server yang besar yang bisa menampung semua kebutuhan, dibutuhkan upgrade yang memerlukan waktu yang tidak singkat dan juga biaya yang besar. Jadi, untuk bisa memiliki server yang tangguh, server yang besar yang bisa memuat klien sebanyak-banyaknya, tentunya Universitas Terbuka membutuhkan pengembangan yang bertahap dalam jangka waktu yang tidak singkat dan juga dana yang besar. Jadi, sampai di titik ini, saya tetap mengapresiasi kinerja Universitas Terbuka yang setidaknya sudah bisa menyediakan wadah ujian untuk mahasiswa-mahasiswanya. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan mahasiswa? Di grup-grup forum komunikasi mahasiswa dan di beberapa sosial media, saya memperhatikan banyak sekali beragam tanggapan mahasiswa mengenai kendala ini. Ada yang secara terang-terangan menyalahkan pihak Universitas Terbuka, ada yang menyampaikan kekesalannya karena sulitnya mengakses take home exam, ada yang menyatakan kekecewaannya karena sudah izin dari tempat kerja demi mengikuti ujian dan akhirnya tidak berhasil. Ada juga yang menyampaikan pendapat sebaiknya ujian ditiadakan sama seperti semester lalu. Intinya banyak sekali mahasiswa yang mengkhawatirkan batas waktu untuk mengunduh soal ujian dan batas waktu untuk mengunggah kembali jawaban mahasiswa sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Secara pribadi, saya juga gusar dengan kendala yang terjadi kemarin. Saya sudah bersemangat, sudah siap-siap, sudah deg-degan menunggu untuk mengikuti ujian melalui take home exam, tapi pada kenyataannya saya kesulitan untuk mengakses take home exam tersebut. Sama seperti teman mahasiswa lain, saya takut saya tidak sempat mengunduh soal sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan saya sangat khawatir saya tidak bisa mengunggah kembali jawaban saya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu maksimal 6 jam. Sepanjang hari saya terus mencoba untuk mengakses take home exam dan sambil terus mengikuti perkembangan di forum-forum mahasiswa Universitas Terbuka. Dan akhirnya setelah sepanjang hari mencoba, saya baru bisa mengunduh buku jawaban ujian saya dan soal ujian saya pada pukul 8 malam. Buku jawabannya seperti ini. Ini sudah saya isi dan saya tanda tangani. Dan akhirnya saya baru selesai mengerjakan ujian saya pada pukul 11.30 tadi malam di atas buku jawaban ujian yang sudah saya download dari take home exam. Yang ketiga, bagaimana jalan keluarnya? Sampai di titik ini, saya angkat jempol untuk pihak Universitas Terbuka yang dengan sigap mengambil tindakan dan kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut agar jangan sampai merugikan mahasiswa. Awalnya, mahasiswa diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk mengunduh soal ujian dan mengunggah kembali soal ujiannya sampai dengan pukul 23:59 menit. Mahasiswa tidak lagi diharuskan dengan ketentuan waktu minimal 3 jam dan maksimal 6 jam. Lalu, untuk mengantisipasi kendala yang sama terjadi di hari ujian yang kedua, Universitas Terbuka mengeluarkan surat resmi yang berisi pengumuman tertanggal hari itu juga, yaitu 5 Desember 2020, yang isinya mengenai penundaan jadwal ujian. Jadi, ujian tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Desember ditunda pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2020 nanti. Tanggal 5 Desember ditunda pada tanggal 20 Desember 2020, sedangkan ujian tanggal 6 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember, dan ujian tanggal 7 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020. Selanjutnya, ujian pada tanggal 8 dan seterusnya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagaimana mestinya. Itu artinya Universitas Terbuka akan memakai waktu selama 3 hari ini untuk membenahi segala kekurangan, untuk mengatasi segala kendala mengenai take home exam, supaya diharapkan tanggal 8 Desember 2020 nanti ujian melalui take home exam ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah diharapkan sejak awal. Lalu yang keempat, apakah mahasiswa dirugikan?
Dalam beberapa aspek tentu saja mahasiswa merasa dirugikan. Ada mahasiswa yang meminta izin tidak masuk kerja demi mengikuti ujian ini. Ada mahasiswa yang sudah begadang sejak pukul 00 tengah malam untuk bisa mengunduh soal ujian. Dan tidak sedikit mahasiswa yang cemas sepanjang hari mencoba terus untuk mengunduh soalnya melalui aplikasi Take Home Exam yang tidak membuahkan hasil. Dan tentu saja seluruh mahasiswa yang mengikuti ujian kemarin itu mencemaskan kelangsungan ujiannya. Apakah mereka bisa mengunduh soal tepat waktu, dan apakah mereka bisa mengunggah kembali jawaban mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kerugian waktu, kerugian tenaga, dan mungkin saja kerugian material tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita sangkal. Tapi yang harus kita mengerti sebagai mahasiswa universitas terbuka adalah bahwa universitas terbuka tidak pernah secara sengaja merencanakan kerugian untuk mahasiswa-mahasiswanya. Kita tahu bahwa prinsip universitas terbuka adalah jangan sampai menyebabkan kerugian untuk mahasiswa-mahasiswanya. Dan hal ini sudah terbukti selama ini dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil universitas terbuka untuk mahasiswa-mahasiswanya. Bahkan, Rektor Universitas Terbuka sudah menyampaikan permohonan maafnya atas kendala yang terjadi kemarin, dan juga menyatakan kesedihannya karena Take Home Exam ternyata belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Padahal menurut saya dalam masalah ini tidak ada pihak yang perlu kita salahkan. Sebagai manusia, tentunya kita mengharapkan segala yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan baik. Tapi ya tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja kekurangan, ada saja kendala yang akan kita hadapi. Tinggal bagaimana caranya kita sama-sama mencari jalan keluar untuk menghadapi kekurangan dan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Well, saya membuat video ini dengan 3 tujuan. Tujuan yang pertama, saya ingin mendokumentasikan peristiwa ini sebagai sebuah perkembangan dan sebuah keterlibatan saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka dalam perkembangan sistem di Universitas Terbuka. Lalu yang kedua, video ini merupakan bentuk sharing saya untuk teman-teman sesama mahasiswa Universitas Terbuka mengenai pandangan saya dan bagaimana seharusnya kita menyikapi permasalahan atau kendala ini. Lalu yang ketiga, video ini adalah bentuk support saya untuk alma mater saya tercinta, Universitas Terbuka, dalam mengembangkan sistem yang terbaik untuk mahasiswa dan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Kami, mahasiswa Universitas Terbuka, sangat yakin dan percaya bahwa sesulit apapun itu, Universitas Terbuka selalu bisa menghasilkan dan memberikan yang terbaik untuk kami. Untuk Bapak Ibu jajaran Universitas Terbuka yang saat ini, yang detik ini sedang berjuang bekerja keras untuk mengatasi kendala demi terlaksananya Take Home Exam dengan lancar, kami ucapkan semangat. Kami doakan Bapak Ibu sehat selalu dalam bekerja, dan percayalah doa kami mahasiswa Universitas Terbuka selalu menyertai Bapak Ibu sekalian dalam bekerja, dalam membangun sistem di Universitas Terbuka agar bisa membantu kami menjadi lulusan-lulusan Universitas Terbuka yang berguna untuk bangsa dan negara. Demikian pembahasan saya kali ini. Semoga pembahasan saya mengenai Take Home Exam Universitas Terbuka kali ini bisa memberikan informasi sekaligus pandangan baru yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan seperti biasa di akhir video saya meminta dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini, like dan komen di video-video saya, supaya saya bisa terus bersemangat untuk membuat lebih banyak lagi video yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lain, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang lain jika kalian merasa video-video saya tersebut menarik dan berguna untuk orang lain. Penyampaian saya sampai di sini. Salam sehat, salam semangat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.